Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan dasari renungan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan membaca di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 11. 1 Korintus pasal 10 ayat 11. Judul perikop dari 1 Korintus pasal 10 ayat 11 ini adalah Israel sebagai suatu peringatan. Demikian firman Tuhan, ayat 11 saya bacakan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saya ulangi, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi bagi bangsa Israel yang adalah sebagai umat pilihan Allah itu menjadi contoh dan menjadi peringatan bagi kita yang sekarang ini hidup pada zaman akhir. Perjalanan kehidupan bangsa Israel, kita akan mengambil mulai dari bangsa Israel dibebaskan oleh Allah dari perbudakan bangsa Mesir, kemudian keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan membawa bangsa Israel ke tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyangnya, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak begitu saja menghantarkan, membawa bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan, tetapi selama 40 tahun bangsa Israel harus berjuang melalui padang gurun yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan persoalan. Nah, ini menjadi contoh, menjadi peringatan bagi kita semua yang hidup pada akhir zaman ini, di mana firman Tuhan melalui Rasul Paulus, salah satunya kepada anak rohaninya Timotius, Rasul Paulus sedang mengatakan bahwa pada akhir atau zaman akhir akan datang masa yang sukar. Kalau kita membaca di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ke-3, Rasul Paulus telah mengingatkan melalui anak rohaninya yaitu Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih.
tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, dan seterusnya. Dan zaman sekarang ini kita memasuki masa-masa yang sukar itu. Kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih anugerah yang daripada Tuhan dan menerima janji-janji yang daripada Tuhan, tetapi kita juga tetap harus menghadapi masa-masa yang sukar ini. Bangsa Israel pada waktu itu setelah dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir juga harus tetap menghadapi masa-masa yang sukar di dalam perjalanannya untuk menuju ke tanah perjanjian, untuk bisa menduduki tanah Kanaan yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka. Maka tadi dikatakan di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-10, di dalam keadaan yang sedemikian kita bercermin, berkaca, perjalanan kehidupan bangsa Israel itu menjadi contoh, menjadi peringatan bagi kita semua. Kita akan merenungkan mengapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel harus menghadapi, boleh dikatakan, masa-masa yang sukar. Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, juga harus menghadapi masa-masa yang sukar? Nah, mari kita akan merenungkan, kita akan belajar dari bangsa Israel yang sudah dibebaskan dari perbudakan dan diberi janji oleh Tuhan untuk bisa masuk ke tanah Kanaan, tetapi Tuhan mengizinkan melewati padang gurun, perjalanan yang penuh dengan tantangan, perjalanan yang penuh dengan pergumulan, masa-masa yang sukar selama 40 tahun. Kalau kita merenungkan tentang hal ini, pertanyaan ini seringkali muncul di dalam setiap kehidupan kita. Mengapa Tuhan mengizinkan? Mengapa Tuhan memberikan satu kehidupan yang harus menghadapi berbagai-bagai pergumulan, berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai masalah, persoalan? Kita sangat percaya bahwa bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, bukan karena Tuhan tidak peduli kepada kita, bukan karena Tuhan ingin menjatuhkan kita. Saya percaya dan kita semua percaya maksud Tuhan pasti tidak seperti itu. Maksud Tuhan pasti tidak seperti itu. Sebab setiap rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, lebih-lebih yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan penuh dengan harapan. Nah, kemudian apa maksud Tuhan? Apa tujuan Tuhan sehingga mengizinkan kita menghadapi tantangan, pergumulan, masalah, persoalan, masa-masa yang sukar di dalam perjalanan kehidupan kita? Kalau kita belajar dari bangsa Israel di dalam kitab
Ulangan pasal yang ke-8. Kita renungkan beberapa ayat dari Ulangan pasal 8 ini. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau atau menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan ketika Tuhan mengizinkan bangsa Israel menghadapi masa-masa yang sukar selama 40 tahun di padang gurun. Ialah maksudnya untuk merendahkan hati bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, hanya ingin menuruti kemauannya sendiri, bahkan tidak mau mengakui akan pertolongan dari pihak lain. Nah, ketika bangsa Israel harus diperhadapkan dengan banyak tantangan ketika keluar dari tanah Mesir, kemudian diperhadapkan dengan laut Tiberau, di mana dari belakang sudah dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Dalam keadaan seperti itu, apa yang bisa diperbuat oleh bangsa Israel pada waktu itu? Kalau bukan karena Tuhan yang menolong, maka bangsa Israel kemungkinan akan mati di dasar laut atau mati di tangan tentara-tentara Mesir yang mengejar mereka. Belum lagi ketika ada di padang gurun, mereka kekurangan makanan, mereka kekurangan air untuk minum, mereka kepanasan, mereka kedinginan. Apa yang bisa diperbuat oleh bangsa Israel? Dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, jelas tidak mungkin. Maka dengan tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan terjadi bagi bangsa Israel, agar supaya bangsa Israel ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari akan ketidakmampuannya untuk menghadapi segala tantangan yang ada, dan kemudian mengakui bahwa hanya oleh karena pertolongan Tuhan, hanya oleh karena perlindungan Tuhan, hanya oleh karena pemeliharaan Tuhanlah bangsa Israel tetap bisa bertahan. Ini maksud yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, supaya mereka merendahkan diri, tidak angkuh, tidak sombong, tidak tegar tengkuk. Ya. Tuhan ingin bangsa Israel menjadi bangsa yang rendah hati, ya, di hadapan Tuhan terutama, tapi juga di hadapan Musa pemimpinnya. Bukankah bangsa Israel seringkali menyalah-nyalahkan Musa sebagai pemimpinnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, melalui hal-hal seperti itu Tuhan ingin bahwa agar supaya bangsa Israel menyadari akan keterbatasannya, akan ketidakmampuannya, dan kemudian mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menolong mereka. Itu yang pertama. Kenapa Tuhan mengizinkan mengalami satu tantangan-tantangan yang luar biasa, harus berjalan selama 40 tahun, padahal kalau secara jalan yang normal untuk menuju ke tanah Kanaan itu tidak harus berputar-putar selama 40 tahun. Tapi itu Tuhan izinkan terjadi
untuk mendidik bangsa Israel, untuk mengajar bangsa Israel. Nah, demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan mengizinkan masa-masa yang sukar terjadi, kita menyadarkan kepada kita agar supaya kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengakui hanya Tuhanlah yang mampu untuk menolong. Tapi juga tadi dikatakan mencoba, menguji kepada bangsa Israel, apakah tetap berpegang teguh kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, atau menuruti kemauannya, keinginannya sendiri. Masa-masa yang sukar menguji kepada setiap kita. Apakah kita tetap berpegang teguh kepada kehendak Tuhan, kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, atau justru kita berbalik arah, meninggalkan Tuhan, berpaling kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Ketika kita bisa melampaui ujian demi ujian yang diberikan oleh Tuhan, justru akan membuat kita semakin meningkat iman kita, percaya kita, dan pengandalan kita kepada Tuhan, bahwa hanya oleh karena Tuhanlah maka kita bisa mengalami penggenapan akan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Kemudian Tuhan juga bermaksud agar supaya bangsa Israel ini mengerti bahwa ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang digenapkan kepada mereka di tengah-tengah masa-masa yang sukar itu. Kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi rusak di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Menyadarkan kepada bangsa Israel di tengah-tengah masa-masa yang sukar, tetapi Tuhan tetap memeliharanya. Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya. Ada kuasa Tuhan yang besar yang dinyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel setelah bangsa Israel merendahkan diri, mengakui akan kemahakuasaan Tuhan dan pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan. Bukankah ketika bangsa Israel sudah tidak ada yang bisa dimakan, kemudian Tuhan mengirimkan roti mana kepada mereka. Tiap hari, tiap pagi dikirim oleh Tuhan. Setiap pagi mereka mengambil untuk keperluan hari itu. Hari selanjutnya Tuhan menyiapkan lagi untuk makan bagi mereka. Ketika mereka ingin makan daging, Tuhan menyediakan dengan kuasanya, mujizatnya, sehingga daging tersedia bagi mereka semua. Ketika mereka kekurangan air, Tuhan dengan mujizatnya membuat batu bisa mengeluarkan air. Kakinya tidak pernah bengkak selama 40 tahun karena kasut yang dipakainya tidak pernah rusak. Belum lagi kalau siang hari panas, Tuhan memberikan
tiang awan. Malam hari dingin, Tuhan memberikan tiang api. Di tengah-tengah masa-masa yang sukar, Tuhan ingin agar supaya bangsa Israel tahu bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai perjalanan mereka, sehingga mereka tidak pernah kekurangan, ya, mereka tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak baik, tetapi Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan senantiasa menyatakan kasih kuasa-Nya, mujizat-Nya dinyatakan bagi bangsa Israel. Pertolongan demi pertolongan selalu tersedia bagi bangsa Israel. Ini yang perlu kita contoh, kata Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat 11 tadi. Ini yang menjadi peringatan bagi kita semua ketika kita diperhadapkan dengan masalah, persoalan, tantangan dalam kehidupan ini yang sedang terjadi pada zaman akhir ini. Biar kita juga mengerti dan memahami betapa besar kasih, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Kemudian apa yang Tuhan izinkan terjadi bagi bangsa Israel pada waktu itu, supaya kita pun juga menyadari bahwa Tuhan sedang mengajar kepada kita. Tuhan bukan menghukum, tetapi mengajar kepada kita, melatih kepada kita bahwa apa yang kita alami saat ini belum seberapa yang bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel di padang gurun itu menjadi latihan bagi mereka. Jikalau mereka nanti masuk ke tanah Kanaan, di mana tanah Kanaan memang tanah yang subur, makmur, dan itu menjadi rebutan bagi bangsa-bangsa pada waktu itu, dan mereka adalah kuat-kuat. Maka perjalanan selama 40 tahun itu Tuhan sedang mengajar mereka, Tuhan sedang mendidik mereka, Tuhan sedang melatih mereka agar supaya nanti ketika menduduki tanah Kanaan mereka siap untuk menghadapi bangsa-bangsa yang besar yang ada di tanah Kanaan. Demikian juga tantangan-tantangan yang lebih besar lagi. Nah, bagi kita yang hidup pada zaman akhir ini, masalah, persoalan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi pada saat-saat ini, itu menjadi latihan bagi kita. Tuhan sedang mengajar kepada kita, mendidik kepada kita, melatih kepada kita. Jikalau nanti ke depan ada masalah yang lebih besar, ada tantangan yang lebih besar, kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan, ya, tidak terkaget-kaget, tidak terkagum-kagum yang membuat kita kemudian jatuh, tidak. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan kepada kita semua. Inilah tujuan, maksud Tuhan yang perlu kita sadari. Ya, kenapa Tuhan harus memperhadapkan kepada kita masa-masa yang sukar ini? Ya, tentu ada maksud-maksud Tuhan yang baik bagi setiap kehidupan kita. Nah, kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kekuatan di dalam menghadapi segala tantangan dalam masa-masa yang sukar itu? Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada? Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, kalau kita membaca mulai dari ayat yang ke-6, oleh sebab itu haruslah
engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Dari apa yang dimaksudkan oleh Tuhan tadi di ayat-ayat yang sebelumnya, maka kemudian ayat 6 dikatakan, oleh sebab itu kita harus berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Kita harus hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, didasari dengan takut akan Tuhan. Satu hal yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita, ketika Tuhan mengizinkan tantangan itu terjadi, ketika Tuhan mengizinkan masa-masa yang sukar itu terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan kehendaki agar supaya kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, kepada perintah-perintah Tuhan, kemudian hidup menurut kebenaran itu dan didasari dengan percaya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kita tidak mengandalkan cara-cara kita, kemampuan kita, solusi dari dunia ini, dari kekuatan yang lain, tetapi kita mengandalkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Artinya kita setia, kita taat, kita sungguh-sungguh ya, percaya dan kemudian melakukan setiap kebenaran firman-Nya. Ketika Yosua akan masuk ke tanah Kanaan, membawa bangsa Israel yang hidup di tengah-tengah perjalanan, dan sebagian yang keluar dari tanah Mesir. Apa perintah Tuhan kepada Yosua? Teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Ya. Teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Jangan berpaling ke kiri atau ke kanan. Ya. Saya bacakan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua. Dan ketika Yosua mendengar perintah itu, mengimaninya, mengamininya, artinya Yosua melakukannya, maka apa saja yang dibuat Yosua sesuai dengan perintah yang daripada Tuhan, Tuhan buat menjadi berhasil. Tuhan buat menjadi beruntung, karena Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan demi pertolongan, kuasa demi kuasa, mujizat demi mujizat kepada Yosua. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan.
di tengah-tengah masa-masa yang sukar yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mari kita turuti. Ya, mari kita lakukan. Apa yang menjadi bagian kita lakukan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya dengan dahsyat dan luar biasa. Bagaimana tembok Yeriko bisa rubuh hanya dikelilingi oleh Yosua dan bangsa Israel. Tanpa kekuatan apapun, tetapi kekuatannya adalah ketaatannya kepada Tuhan. Dan ketika taat, maka Tuhan berkarya dengan luar biasa. Tapi ketika kemudian ada hal-hal yang salah yang dilakukan di antara bangsa Israel, maka Tuhan tidak bertindak, bahkan membuat Yosua dan bangsa Israel kalah ketika menghadapi kota Ai. Maka yang perlu bagi kita selain mentaati firman-Nya, menuruti kehendak-Nya, kita juga harus senantiasa introspeksi diri. Jikalau ada hal-hal yang salah, jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita harus segera memperbaikinya. Kita harus segera bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan seorang anak yang hilang. Dia berpikir dengan cara-cara hidupnya akan menguntungkan, akan berhasil, tapi ternyata tidak. Justru terjerumus dalam kehidupan yang tidak baik, ya, hancur, berantakan. Tetapi kemudian dia sadar dan mengambil keputusan untuk kembali kepada bapaknya, bertobat di hadapan bapaknya. Dan Tuhan mengatakan bahwa bapaknya sudah menunggu anaknya, merindukannya, dan kemudian mengampuninya. Ya. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Ketika ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang telah kita perbuat menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, maka kita harus segera bertobat di hadapan Tuhan, menyadari akan segala kesalahan-kesalahan di dalam langkah-langkah hidup kita. Demikian juga ketika kita harus menghadapi tantangan, masalah, persoalan, masa-masa yang sukar. Tidak ada satupun yang bisa kita harapkan, kecuali kita terus hanya menanti-nantikan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, akhirnya bisa mengatasi badai. Ya. Bukan saja bisa menghadapi badai, tetapi bisa mengatasi badai karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Ya. Bagikan orang yang berjalan tidak menjadi lelah, orang berlari tidak menjadi lesu, karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Ya. Maka bagi kita kekuatan kita adalah di dalam Tuhan. Maka kita harus senantiasa datang kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan menghadapi semua tantangan masa-masa yang sukar. Ya. Kita tidak bisa menghindar dari masa-masa yang sukar, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita yang senantiasa berharap kepada Dia, menanti-nantikan Dia. Untuk bisa mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, kita harus tetap terus makan. Ya, bukan saja makanan jasmani, tetapi lebih-lebih makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Ya, memampukan kita untuk bisa menghadapi semuanya. Tuhan ingin apa yang terjadi bagi bangsa Israel menjadi peringatan bagi kita, menjadi contoh bagi kita pada masa zaman akhir ini untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Tetaplah taat kepada setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan.
menuruti apa yang menjadi kehendaknya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kita tetap terus mengandalkan Tuhan, percaya dan mempercayakan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan tetap Immanuel bagi kita, Tuhan tetap Ebenezer bagi kita, sehingga Tuhan akan membawa kita ke tempat di mana Tuhan sudah sediakan bagi kita semua, mengalami perkara-perkara yang besar yang daripada Tuhan, dan hidup kita di tengah-tengah masa yang sukar ini bukan saja ditolong oleh Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, kasih Tuhan, tetapi kita boleh menjadi surat Kristus yang hidup. Kita menjadi contoh teladan di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang sesungguhnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, bahkan boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.